Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa rabbul arsyil azim. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa qarabatihi wa ashabihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin wal malaikatil muqarrabina wa ila awliyaillahi la khafun alaihim wa lahum yahzanun wa khususan ila muallif hadzal kitab wa ila jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat min masyariqil ardi ila magharibiha fi barrika bahrika min ummati Muhammad wa ila jami'i ilaina. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afanhum. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ya Rahman ya Rahim irhamna birahmatika ya Allah. Wa ya Sami'u ya Basir istajib du'ana istajib a'malana waqdi hajatina min hawaijid dunya wal akhirah. Allahumma ya Hannan ya Mannan a'tina ma qad sa'alna. Allahumma ya muyassiral umur yassir lana umurana min umurid dunya wal akhirah. Yassir wa la tu'assir wa bi ijabatika jadir. Wa hajatuna kathir wa hajatuna kathir. Syai'ulillahi lana wa lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Bapak Ibu hadirin dan hadirat jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali pagi ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya yang saat ini kita betul-betul merasakan akan hal itu. Sehat, sempat, dan juga kita masih oleh Allah diberi keistiqomahan. Mudah-mudahan saja sehatnya kita, hadirnya kita, istiqomahnya kita, datangnya kita di pagi hari ini semuanya akan membawa kemanfaatan dalam hidup kita ini dan semuanya akan datangkan kebaikan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan saja kita menjadi orang yang terbaik di sisi Allah dengan kemanfaatan yang kita punya. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah orang yang paling sangat bermanfaat baik untuk dirinya maupun untuk orang lain. Itu orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan saja kita juga itu akan mendapatkan predikat itu di sisi Allah. Dan semoga saja kita tidak keluar dari tempat ini kecuali Allah akan mengampuni segala dosa-dosa
Kita tidak keluar dari tempat ini kecuali Allah akan mengabulkan segala hajat dan permintaan kita. Kecuali Allah itu akan mendatangkan rizki yang melimpah pada kita. Kecuali Allah itu akan mengabulkan segala doa-doanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali pagi ini kita melanjutkan kajian rutinitas kita, yaitu kajian kitab Ar-Ruh yang di dalamnya mengungkap keberadaan kita nanti di alam barzakhnya, yaitu alam kuburnya, yang kata Allah di dalam Al-Quran, wa bainahuma barzakhul la yabghiyan. Dan di antara keduanya, antara alam akhirat dan alam dunia, ada barzakh, alam pemisah yang tidak bisa dilampaui, yang tidak bisa untuk dilewati oleh orang-orang yang hidup di akhirat dan orang-orang yang hidup di dunia. Jadi pemisah antara nanti kehidupan kita di akhirat atau alam akhirat dengan dunia itu namanya barzakh. Ya. Orang yang ada di dunia itu tidak bisa untuk pergi ke akhirat. Tentunya kita yang ada di dunia ini kita tak bisa untuk pergi ke akhirat. Begitu juga orang yang ada di dalam akhirat itu tak bisa pergi ke dunia karena dipisah, kata Allah di dalam surat Ar-Rahman ayat yang ke-20. Pemisahnya itu adalah alam barzakh atau yang kita sebut alam kubur. Ya. Oleh karena itu maka kajian kitab ini mengungkap itu semua. Ya. Keberadaan orang yang sudah berada di alam kuburnya. Dan saat ini kami akan membacakan pasal dan bab baru. Ya, kata di sini bahwa Bismillahirrahmanirrahim, faslun fi dzikri ahadithi adzabil qabri wa masailati mungkarin wa nakirin. Pasal ini, bab ini menerangkan di dalam menyebutkan hadis-hadis yang menerangkan tentang azab kubur dan pertanyaan mungkar dan nakir. Jadi bahwa nanti di dalam alam kubur kita itu ada dua hal yang akan kita hadapi. Pertama, mas'alatu mungkar wa nakir. Kita akan menghadapi pertanyaan mungkar nakir, dan itu harus kita yakini, harus kita percayai. Karena pertama itu banyak hadis-hadis yang sahih yang menerangkan akan hal itu. Dan yang kedua itu kita sebagai ahli sunnah wal jamaah harus percaya akan hal-hal yang gaib, karena itu bagian daripada keimanan kita. Kata Allah dalam Al-Quran, termasuk sebagian daripada orang-orang yang bertakwa itu adalah alladzina yu'minuna bil ghaib, orang-orang yang beriman pada hal yang gaib. Salah satu di antara hal yang gaib adalah mas'alatu mungkar wa nakir, yaitu pertanyaan mungkar nakir. Wa adzabil qabri, dan juga azab kubur, wa naimihi, serta nikmat kubur. Nah, di dalam bab ini menerangkan tentang hadis-hadis yang cukup banyak dan hadis sahih yang menerangkan tentang azab kubur dan pertanyaan mungkar nakir. Ya. Wa nahnu nathbutu ma dzakarnahu, dan kami menetapkan apa yang kami sampaikan di sini. Fa amma ahaditsu adzabil qabri, maka adapun hadis-hadis yang menerangkan tentang azab kubur, wa masailati mungkarin wa nakirin fakatsiratun, dan hadis-hadis yang menerangkan, menyampaikan tentang pertanyaan-pertanyaan atau soal-soal malaikat mungkar nakir. Malaikat mungkar nakir itu malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk menanyakan seseorang yang sudah mati di alam kuburnya. Ya. Fakatsiratun, itu banyak. Jadi kata di sini bahwa hadis-hadis yang menerangkan, menyampaikan tentang azab kubur, tentang nikmat kubur, tentang masalah ataupun soal-soal, pertanyaan-pertanyaan mungkar nakir itu banyak. Tidak hanya satu hadis, dua hadis, tetapi banyak. Artinya sudah tidak diragukan lagi, itu maksudnya, bahwa nanti ketika kita semua sudah meninggal dan ataupun orang yang sudah saat ini berada di alam kuburnya, alam barzahnya, mereka menghadapi akan hal itu semua.
menghadapi pertanyaan dari malaikat ketika baru diletakkan, ya, baru dibaringkan di dalam alam kuburnya, di saat ditinggalkan oleh orang-orang yang mengantarkan jenazahnya, maka mulailah di situ datang malaikat. Dan dalam keterangan lain lagi itu malaikat akan datang itu sesuai dengan amalnya. Kalau memang dia orang yang baik, maka akan menampakkan penampilan-penampilan yang menyenangkan, membawa aura kebaikan, wajahnya begitu tampan sehingga membuat orang yang mati barusan itu diletakkan, ya, jenazahnya itu tidak sama sekali tidak ada rasa takut untuk menghadapi mungkar nakir. Sekalipun mungkin kita ketika masih hidup kita sering kan ya mendengar satu nasihat ceramah penyampaian bahwa malaikat mungkar nakir itu begitu malaikat yang menakutkan, tetapi itu sesuai dengan amalnya masing-masing. Tapi bagi orang yang memang di dunia dia hidupnya lalai durhaka pada Allah, ahli maksiat, ya, maka tentunya malaikat itu juga akan menampakkan wajah yang menyeramkan sehingga akan membuat rasa takut pada orang-orang yang meninggal yang sudah terbaring di alam barzakhnya. Mutawatiratun, ya, dan ini hadis mutawatir, ya. Artinya ini adalah merupakan satu hadis sahih. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam kama fi sahihaini, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama fi sahihaini, seperti halnya yang disampaikan disebutkan di dalam hadis sahih, ya, di hadis sahih yang dikeluarkan akhrajahul Bukhari, yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Ya. Kata di sini bahwa an Ibni Abbas, dari Ibnu Abbas, annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam marra biqabraini faqala. Jadi ada satu hadis yang disampaikan diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwasanya satu ketika Nabi itu beliau melewati, ya, melewati dua kuburan, berjalan melewati dua kuburan. Faqala, sambil seraya mengatakan Rasulullah SAW, innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir. Jadi ketika Rasulullah itu melewati dua kuburan, ya, di saat beliau berjalan menuju ke satu tempat, ya, Rasulullah itu langsung menyampaikan, mengatakan, ya, mengeluarkan hadisnya, kata Rasulullah, kedua kuburan ini sedang disiksa oleh Allah, ya. Dan hadis ini viral, ya, sering disampaikan oleh para ulama di berbagai macam kitab, ya. Jadi kata Rasulullah, ketika Rasulullah melewati sebuah kuburan, Rasulullah langsung mengatakan, menyampaikan, ya, kata Rasulullah bahwa dua kuburan ini sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yu'adzabani fi kabir. Tetapi orang ini, keduanya ini disiksa bukan karena dosa-dosa besar. Oleh Allah disiksa, orang yang sudah mati, yang sudah berada di alam kuburnya ini, tadi kata Rasulullah, kedua-duanya, dua kubur itu bukan karena dosa-dosa besar mereka yang menyebabkan mereka disiksa. Tetapi kata Rasulullah, wa amma ahaduhuma fakana la yastabri'u minal baul. Disebabkan, ya, yang satu ini dia tidak bisa membersihkan najisnya dari kencing. Nah ini kan, ya. Jadi ketika Rasulullah lewat dalam kuburan itu, di atasnya kuburan itu, Rasulullah mengatakan bahwa kedua kuburan ini disiksa oleh Allah. Tetapi disiksanya bukan penyebab dosa-dosa besar. Tapi kata Rasulullah, keduanya, yang pertama ini disiksa itu disebabkan karena dia waktu hidup di dunia dia tidak pandai untuk membersihkan najisnya dari kencingnya. Banyak ulama menyebutkan bahwa memang yang menyebabkan orang disiksa di alam kubur itu pertama karena dia tidak bisa membersihkan najis dari kencing. Hal ini mungkin kan, ya, kita kelihatannya itu sepele, kelihatannya itu enteng, ya. Tetapi ini menjadi permasalahan besar nanti, ya. Disebabkan karena kita mungkin, ya, itu terlalu sembrono, kita tidak pandai membersihkan air najis kencing yang kita keluarkan itu,
sehingga itulah yang menyebabkan kita disiksa oleh Allah. Makanya di dalam ajaran ataupun yang disampaikan oleh Rasulullah itu sampai ada cara tertentu kita bagaimana cara untuk membersihkan air kencing ya. Kalau untuk orang laki-laki itu ketika di saat dia berkencing harus duduk ya, jongkok, kemudian setelah dia merasa itu dia selesai kencingnya maka harus mendehem ya. Mendehem itu biar menekan ya, menekan sehingga yang masih tersisa di dalamnya itu dia keluar. Karena memang itu kalau kita kencing ya, terutama orang yang laki-laki kan ya, itu kalau kita tidak tekan dengan cara mendehem itu sebenarnya masih ada sisa-sisa di dalamnya, dan itu nanti akan keluar gitu, beberapa menit kemudian akan keluar. Lah itu yang menyebabkan orang itu disiksa di alam kubur. Dia mengentengkan akan hal itu kan ya. Dia tidak tahu bahwa ketika dia kencing itu dia merasa sudah selesai padahal belum tuntas ya. Setelah dia mungkin habis kencing kemudian berwudu melaksanakan sholat ya, beberapa saat kemudian dia keluar kencingnya, maka kalau sudah keluar kencing dia menyebabkan sholatnya tidak sah, sholatnya itu batal. Makanya ini juga harus kita perhatikan, jangan anggap ini hal yang sepele, jangan anggap ini hal yang enteng ya. Yang paling banyak kata Rasulullah orang yang mendapatkan siksa di dalam kubur itu bukan disebabkan dosa-dosa besarnya, tetapi karena dia itu tidak pandai membersihkan najis dari air kencingnya ya. Makanya oleh Rasulullah diajarkan seperti yang kami sampaikan tadi, kalau buang air kecil atau kencing itu jongkok, kemudian setelah kita merasa air kencing itu tuntas maka harus kita ndehem karena untuk mengeluarkan di dalamnya ya. Bahkan ya, setelah ndehem 3 kali kita harus mengurut kan ya, agar betul-betul keluarnya itu tuntas ya. Jadi tidak langsung misalnya habis kencing disiram gitu aja, tidak ya. Apalagi ketika kita kencing berdiri ya. Kalau kencing berdiri itu sangat sekali berpotensi dia terkena percikan najisnya ya. Makanya mohon maaf saja kami juga kurang pas kan ya, kurang setuju kalau ada masjid-masjid yang di situ ada tempat kencingnya yang berdiri kan ya. Kenapa? Karena itu nanti pasti akan kencingnya dia pasti akan dia akan mercik lagi ya ke orang yang kencing ya. Dan lagian itu tidak mengikuti aturan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasulullah itu menganjurkan, memerintahkan kita itu kalau kencing itu dia jongkok ya. Kemudian setelah jongkok setelah kencing kita mendehem, kemudian setelah itu baru diurut ya. Artinya itu untuk mengeluarkan, menuntaskan air kencing yang ada di dalam kantong kencingnya kan ya. Tunggu beberapa saat kemudian baru kita bersihkan itu, kita sesuci itu, kita siram dengan air ya. Ya kan kalau perlu itu ya kita sambil goyang-goyangkan itu kan ya, goyang-goyangkan pantat. Itu tujuannya kan untuk mengeluarkan ya. Karena terkadang itu kan ketika kita habis kencing itu kemudian kita tidak bersihkan ya, tidak mengikuti seperti apa yang disampaikan oleh Rasulullah ya. Itu ketika kita sholat kemudian kita gerak ruku sujud itu dia akan keluar ya. Makanya inilah permasalahan kata Rasulullah, yang paling banyak orang-orang mendapatkan azab kubur, siksa kubur, karena dia kurang memperhatikan akan kebersihan najisnya dari air kencingnya. Dia tidak pandai ya. Apalagi orang yang kencingnya berdiri kayaknya, kemudian atau kencingnya di tengah jalan ya, kebelet langsung di situ buang airnya. Karena itu ya hal itu yang sangat untuk mendapatkan siksa kubur dari Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian lagi kata Rasulullah, wa ammal akharu fakana yamshi bin namimah. Sedangkan yang lain ini, kuburan yang satunya kata Rasulullah, dia disiksa di dalam kuburnya yamshi bin namimah karena suka mengadu domba ya. Jadi ini juga harus kita perhatikan ya.
Di orang-orang yang suka mengadu domba. Mengadu domba itu artinya dia berusaha untuk membuat orang lain itu dia bertengkar, ya. Terutama ketika ada orang bermasalah kan ya. Dia ada, kalau orang itu sifatnya suka mengadu domba, itu akan memanas-manasi, mengompor-ngompori, ya, pada keduanya, ya. Yang satu disampaikan, kamu kayaknya ditantang oleh orang itu, akhirnya semakin panas, semakin emosi, kemudian pergi ke satunya lagi, bicaranya lain lagi, ya. Yang seharusnya kita ini, kata Rasulullah, ketika ada orang yang bertikai, kedua muslim bertikai, kita harus mampu untuk mendamaikan, ya. Bagaimana cara agar orang yang dia bertikai, berselisih dengan orang lain, itu bisa sama-sama saling menurunkan emosinya, ya. Ya kita harus sampaikan kebaikan-kebaikan lawannya itu di depan orang yang dia bertikai. Mungkin si A bertikai dengan si B, bertengkar, ya. Kita berusaha untuk mendamaikan, maka kita sampaikan, ya, kebaikan si B itu di depannya si A, ya. Si B ini ya ternyata dia baik loh, dia kemarin tuh bilang sama saya itu bersalah sama si A, saya kepengen sekali untuk minta maaf tapi saya malu loh. Nah, karena si A ini kan dia mempunyai hati kan ya, perasaan ingin memaafkan. Begitu juga ketika kita menyampaikan kepada si B, haruslah kita sampaikan kebaikan-kebaikan si A, sehingga kalau keduanya sudah saling meredah emosinya, barulah nanti keduanya itu akan saling menerima dan memaafkan. Justru harus seperti itu. Jangan malah kita mengompor-ngompori antara satu dengan yang lainnya. Kalau kita mengompor-ngompori antara satu dengan yang lainnya, maka itu termasuk bagian daripada yamshi bin namimah. Kita orang yang sudah berusaha berjalan untuk menuju adu domba. Maka orang yang seperti ini, itulah yang menyebabkan dirinya akan disiksa, mendapatkan siksa di alam kubur. Sekalipun orang ini ahli ibadah, ahli sholat, jangankan sampai namimah, mengadu domba kan ya. Sedangkan membicarakan keburukan, kejelekan orang lain dalam bentuk apapun, itu juga akan menyebabkan semua pahala kebaikannya itu akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kata Rasulullah bahwa orang yang dia ghibah, membicarakan keburukan, kejelekan orang lain, maka itu akan hilang pahalanya seperti halnya api membakar kayu bakar. Saat itu mungkin sekalipun dia keseharian beribadah, sholat subuh, kemudian setelah itu dilanjutkan sholat duha, setelah sholat duha masih ngaji, baca Al-Quran, setelah itu sholat duhur, setelah sholat duhur masih lagi beribadah yang lainnya, tiba-tiba asarnya, habis sholat asar, ya, ketemu kawannya, dia ngobrol-ngobrol, dari mulai ngobrol cabai, kemudian ngobrol bawang, naiknya barang-barang belanjaan di pasar, sampai akhirnya dibicarakan orang yang penjualnya kan ya, sampai akhirnya dia menggunjing, membicarakan keburukan orang lain. Maka seketika itu juga semua pahala, ya, amaliah yang ia lakukan dari mulai pagi sampai siangnya, sorenya itu habis, ya. Seperti halnya saat itu dia sudah membakar kayu, ya, yang seharusnya itu kayunya utuh sehingga menjadi arang dan debu semua. Nah itu juga yang menyebabkan seseorang akan disiksa di dalam alam kubur. Makanya ini kan juga harus kita perhatikan, ya. Kata Rasulullah bahwa salamatul insan bi hifdzil lisan, keselamatan seseorang itu tergantung bagaimana cara dia untuk menjaga lisan. Yang paling banyak menyerap dosa dari anggota tubuh kita itu hanya lisan, ya. Sehingga Rasulullah menyampaikan dalam hadisnya, kata Rasulullah bahwa arba'atun tukhbitu a'malas saum. Ada 4 perkara yang dapat menghilangkan, membatalkan pahala puasa nanti ketika kita puasa, baik puasa sunat maupun puasa Ramadan. Sebentar lagi tinggal 1 bulan kita akan memasuki puasa Ramadan. Jadi ini harus kita perhatikan juga kan ya. Jangan sampai kita puasa seharian tetapi kata Rasulullah tidak mendapatkan apa-apa, hanya mendapatkan haus dan lapar. Kenapa? Karena kita tidak bisa menjaga dari perbuatan yang dapat menghilangkan, membatalkan pahala puasa. Apa diantaranya kata Rasul? Ada 4 yang dapat menghilangkan pahala puasa.
Pertama itu adalah al-kidbu, bohong. Selalu bohong. Ya, sederhana sebenarnya kan ya. Orang itu akan terlanjur kepada kebohongan, dusta kan ya. Mungkin kita ketika berjanji dengan kawan ya, kita ditelepon oleh kawan, ayo berangkat. Ya, saya sudah di perjalanan padahal masih di rumah. Nah, ini kan ya, ini kebiasaan yang tidak baik, ini kebiasaan yang buruk ya. Padahal dia masih di rumah, bilangnya udah di perjalanan. Ditelepon lagi sama kawannya, ini mana kok nggak nyampe-nyampe? Iya, inilah agak macet sedikit lah, padahal masih di rumah ya. Atau mungkin ketika ada kawannya, tetangganya, siapalah yang pergi ke kita mungkin hajatnya untuk pinjam uang kan ya. Ya bilang, Bu, saya minta tolong lah, saya pinjamin duit. Aduh, saya nggak ada uang ini. Padahal dia banyak uangnya. Lah ini juga bohong ya. Yang diharapkan Rasulullah itu kita berkata jujur. Kalau memang kita punya, bilang aja kita punya. Cuman berat untuk berikan. Jangan sampai kita itu menutupi kan ya, agar kita mungkin tidak dipinjamin, ataupun agar orang itu tidak minjam pada kita. Berat kita untuk memberikan sehingga kita harus berbohong. Nah, itu juga merupakan satu perbuatan, sekalipun mungkin kita anggapnya itu enteng kan ya, tetapi ketika saat itu kita sedang berpuasa, maka pahala puasa kita itu akan hilang, akan sia-sia, akan dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Jadi pertama itu adalah berbohong. Yang kedua itu ghibah ya, ini juga sangat mudah orang itu tergelincir kepada ghibah kan ya. Terkadang kita di dalam tempat yang baik, di saat kita sholat ataupun di saat kita mendengarkan pengajian sekalipun, itu masih saja kita terlanjur kepada ghibah. Pokoknya kalau sudah ngumpul enak ngobrol pasti di situ kan ya. Itu pasti kita akan terlanjur kepada ghibah ya, seperti tadi itu yang kami sampaikan. Awalnya mungkin masih membicarakan tentang harga-harga di pasar, kemudian lebih meningkat lagi kan ya, berbicara tentang mungkin yang lainnya, sampai kepada nanti kita ngomongin orang, tak terasa ngomongin orang dari asyiknya sampai ketawa-ketawa ya. Itu nanti akan menghabiskan pahala puasa kita terutama, dan juga akan menghabiskan pahala-pahala semuanya ya. Jadi ghibah itu alasan apapun itu dilarang ya, akan menghabiskan segala pahala yang kita lakukan ya. Cuman ada toleransi dari ulama ya. Sekalipun kita membicarakan keburukan orang lain, itu tidak dianggap sebagai ghibah ya. Kalau itu ingin dijadikan sebagai ibroh, taruhlah seumpama tetangga kita ada anak yang begitu bandel kan ya, sehingga sampai ketangkap polisi, kemudian kita nasihatin sama anak kita kan ya, kamu jangan sampai seperti anak itu ya. Nah, dia itu gara-gara sering melakukan ini sekarang udah ditangkap polisi ya, itu tak apa-apa ya. Karena itu untuk memberikan ibroh, menyelamatkan seorang. Ataupun seandainya ada seorang istri yang ingin mengadu akan perbuatan suaminya ya. Mengadunya itu tujuannya agar seseorang yang kita datangi itu bisa memberikan nasihat ya pada tingkah laku suaminya, ataupun sebaliknya, mungkin suami yang akan mengadu akan perbuatan istrinya, itu tidak apa-apa ya, diperbolehkan ya. Seumpama ada datang seorang istri datang ke salah satu kiai atau ustadz ya, dia ingin ustadz itu bisa memberikan nasihat, bisa merubah tingkah laku suaminya, kan tentunya seorang istri itu harus menyampaikan ya apa perbuatannya, kebiasaan buruknya. Datang ke ustadz, mungkin ustadz saya minta tolong doakan atau nasihati suami saya seperti ini agar dia berubah dari sifat buruknya. Kan tentunya ustadz itu akan bertanya, memang suami ibu kenapa? Kalau seandainya kita jawabnya nggak bisa, saya nggak bisa nyebutin burukannya, takut ghibah, ya tak bisa segini itu menasihati, tentunya disampaikan. Oh mungkin kebiasaannya kalau dia keluar itu terlalu malam datangnya, sehingga juga saya itu resah kan ya, karena jam 2 malam harus bangun bukain pintu, itu harus disebutkan. Nah itu tidak apa-apa kan ya.
Tujuannya itu untuk kan ya, agar orang yang kita sampaikan itu bisa memberikan nasihat. Itu tidak dianggap sebagai ghibah. Tetapi kalau tidak ada alasan itu semua, maka ketika kita membicarakan keburukan orang lain, itu namanya ghibah. Dan kita juga harus bisa membedakan antara kita menggibah orang dengan kita memuji orang, sekalipun di situ sama-sama membicarakan orang lain ya. Jadi kalau kita membicarakan orang lain di depan orang kan ya, tapi yang kita bicarakan kebaikannya, maka itu namanya bukan ghibah. Karena yang dimaksud ghibah itu adalah membicarakan seseorang yang sekiranya orang tadi yang dibicarakan itu dia jengkel, dia marah. Tentunya yang dibicarakan adalah keburukannya. Tapi kalau yang dibicarakan itu kebaikannya, tak ada satupun yang marah kan ya. Contohnya seumpamakannya kita melihatnya ada tetangga kita tuh yang begitu rajin ke masjid kan ya, bahkan datangnya tuh tepat waktu, bahkan lebih awal kan ya. Kemudian ketika kita bertemu dengan kawan, kita bicarakan, kita ceritakan itu, saya punya tetangga si A itu, dia rajin sekali ke masjid kan ya, dia rajin sekali berjamaah ya. Tentunya orang yang mendengar tadi itu, yang dibicarakan itu, sekalipun dengar dia tidak akan marah. Itu namanya bukan ghibah, tetapi membicarakan kebaikan. Dan itu harus kan ya, agar dijadikan contoh. Jadi kalau membicarakan keburukan orang lain itu namanya ghibah. Kalau kita sering membicarakan keburukan orang lain setiap hari, pokoknya setiap bangun tidur langsung kita itu yang diomongin kejelekan orang lain ya. Karena memang buruk dan baiknya seorang itu ada di orang lain ya. Jadi ketidaksempurnaan orang itu ada di orang lain sebenarnya ya. Kalau kita selainnya setiap harinya membicarakan orang lain, maka di dalam Al-Quran akan mendapatkan ancaman dari Allah. Apa kata Allah? Fawailul, apa itu? Di dalam surat apa itu? Apa itu? Jadi kata Allah, celaka bagi orang-orang yang dia suka menghibah, menggunjing orang lain ya. Itu akan mendapatkan ancaman neraka wail dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami hormati, jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini, yang menyebabkan seseorang itu disiksa di alam kuburnya, diantaranya orang itu tidak bisa membersihkan dari air kencingnya. Dan yang kedua itu kata Rasulullah, itu orang yang fakana yamshi bin namimah, orang yang dia suka mengadu domba. Thumma da'a bi jaridatin ratabatin. Kemudian Rasulullah itu meminta kepada sahabat yang ada pada saat itu agar diambilkan pelepah kurma. Kalau untuk sekarang mungkin ya pelepah kelapa kan ya, yang masih basah. Fasyaqqaha nisfaini. Kemudian Rasulullah setelah dapat itu membelah menjadi dua ya. Faqala la'allahu yukhaffif anhu ma lam ya bisa. Kata Rasulullah, ini insyaallah bisa meringankan, memudahkan azab kuburnya ya bagi orang yang sedang disiksa. Keduanya diberikan oleh Rasulullah selagi pelepah kurma ini masih basah. Nah, ini hadis sahih kan ya. Makanya ini menjadi tradisi bagi kita kan ya, ketika ada orang meninggal kita kasih bunga di situ ya. Nah, bunga ini membantu dia ini. Selagi bunga ini masih basah, belum kering, maka kok seandainya orang yang ada di alam kubur itu diseksa oleh Allah, akan meringankan azab kubur ya. Makanya oleh ulama-ulama dahulu kan ya, itu di setiap sudut area pemakaman itu ditanami kamboja. Nah, ya kan ya, itu sebenarnya itu tujuannya pertama kan ya, untuk membantu meringankan seandainya di situ ada orang yang disiksa oleh Allah. Selagi pohon itu masih ada, belum kering, maka akan membantu, seperti halnya dicontohkan oleh Rasulullah. Kemudian lagi, kenapa kok ditanami kamboja? Karena kamboja itu pohon yang bisa menghancurkan tulang-tulang. Jadi tujuannya itu agar orang yang sudah meninggal itu dia cepat hancur ya, sehingga kalau sudah hancur kan nanti banyak generasi yang akan mengganti. Itulah luar biasanya ulama-ulama kita dahulu. Di setiap area pemakaman mesti ditanami kamboja. Kalau untuk akhiratnya agar meringankan siksa kubur, tapi kalau untuk secara dunia pohon kamboja itu dia bisa menghancurkan
tulang. Kalau kita ingin bukti itu, coba kalau sakit gigi, ambil getahnya Kamboja, kita gosokkan ke gigi. Ini lama-lama hancur ini gigi ini kan ya. Dia bisa menghancurkan tuh tulang. Nah, sehingga kalau ada kuburan yang dia ditumbuhi rumput, itu sebenarnya tak boleh dicabut kan ya. Tidak boleh dicabut. Kalau untuk dirapikan boleh, dibersihkan dari daun-daun yang sudah kering boleh. Tapi kalau untuk mencabut rumput-rumput ataupun yang tumbuh di atas kuburan itu tidak boleh. Kenapa? Karena rumput-rumput itu juga nanti yang membantu meringankan azab kubur, seperti halnya yang Rasulullah contohkan di sini. Ketika Rasulullah melewati 2 kuburan, maka Rasulullah itu menemukan bahwa orang-orang yang sedang ada di dalam kubur itu keduanya sedang disiksa. Permasalahannya hanya 2, bukan dosa besar kata Rasulullah. Yang satu karena dia waktu hidup di dunia tidak pandai membersihkan air kencingnya di saat dia habis kencing. Yang kedua itu karena dia sering namimah, mengadu domba. Akhirnya Rasulullah menyuruh sahabat untuk ambil pelepah kurma, kemudian disigar, dipecah oleh Rasulullah, dijadikan 2, diletakkan sebagian di satu kuburan yang disiksa karena sebabkan kencingnya, kemudian satunya diletakkan di kuburan disiksa karena dia selalu mengadu domba. Kata Rasulullah, selagi pelepah kurma ini masih basah, maka orang ini akan mendapatkan keringanan siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hadis sahih. Inilah yang jadikan dasar tradisi saat ini oleh ulama-ulama, kiai-kiai kita, dan juga oleh semua orang-orang yang sudah melakukannya. Ketika ada orang meninggal, diletakkanlah bunga di situ kan ya, karena bunga itu bisa meringankan azab kubur selagi bunga itu masih basah ya, seperti itu. Bapak Ibu yang kami hormati, inilah satu hadis yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini tentang bab yang menerangkan hadis-hadis yang menerangkan tentang masalah siksa kubur dan juga pertanyaan mungkar nakir. Hadis sahih yang disampaikan oleh Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, yaitu tentang bahwa apapun yang basah ya, pelepah kurma mau bunga mau apa ya, yang berada di atas kuburan itu akan bisa meringankan siksa kubur. Oleh karena itu maka kita, kalau kita ingin peduli pada orang-orang yang sudah meninggal kan ya, entah itu keluarga dan sebagainya, maka seringlah kita kalau berziarah ke kuburan kita doakan, kemudian kita kasihlah bunga di situ kan ya. Kenapa? Karena bunga itu akan meringankan siksa kubur. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga pagi ini menjadi pagi yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, pagi yang mendatangkan keberkahan dan rezeki yang melimpah. Allah bukakan pintu rezeki kita di pagi hari ini sampai nanti sore harinya seluas-luasnya. Amin ya rabbal alamin. Dari kami sekian dulu dan terima kasih. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.